Kalau mekanisme di dalam negeri suatu negara itu justru menyebabkan impunity, yaitu orang-orang yang melanggar tapi tidak dihukum, ya, mereka adalah go unpunished, maka sesungguhnya mereka bisa diadili oleh dunia internasional. Bahkan negara lain pun bisa mengadilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Tetapi kita akan bacakan ini, ya, dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Hamdan Zulfa _2, lembaga internasional bisa intervensi kematian 6 laskar FPI. Ini pastinya pendapat hukum, ya, bukan soal pro dan kontra. Kita bacakan sebagaimana dilansir oleh Glora News, glora.co. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa menduga ada pelanggaran HAM berat dalam kematian 6 laskar FPI. Nah, itu adalah menduga, ya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba orang mengatakan begini, menyebarkan berita bohong. Menurutnya, hal itu memang tragis dan bisa mengkhawatirkan kondisi penegakan hukum di dalam negeri ke depannya jika tidak terselesaikan. Dia menilai posisi penting untuk menyelesaikan kasus tersebut saat ini berada di Komnas HAM, terlepas dari pihak kepolisian dan Komnas HAM yang memang memiliki kewenangan untuk mengurusi hal tersebut. Jika institusi itu tidak mampu menanganinya, maka lembaga internasional bisa saja mengintervensi, ujarnya dalam webinar Polisi, FPI dan HAM Ahad 2012, ya. Dia menambahkan, merujuk pada pembunuhan 6 laskar yang merupakan kejahatan HAM, intervensi itu sangat dimungkinkan. Sebab menurut Zulfa, meski kejadian berada di Indonesia, nyatanya kejahatan HAM memiliki sifat lintas wilayah. Itu yang saya katakan sebagai universal jurisdiction, ya. Dirinya tak menampik kejahatan berat memang bisa diselesaikan secara hukum nasional, namun jika kemudian hukum yang dimaksud dianggap memiliki impunity, maka lembaga internasional bisa dipastikan masuk dan menyelesaikannya. Dia melanjutkan, saat ini semua harapan tertuju pada Komnas HAM. Terlebih ketika Presiden telah menyampaikan tanggapan dengan tegas, jika ada lembaga independen yang memang diberi kewenangan terkait ini, yakni Komnas HAM. Mengutip undang-undang menyoal kejahatan kasus HAM berat, Indonesia, kata dia, mengakui dua hal, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genocide dan crime against humanity, ya. Atas tewasnya 6 orang FPI itu, maka lebih dekat ke kasus kejahatan terhadap kemanusiaan jelasnya. Karenanya, ia menuntut pihak terkait untuk menyelesaikan kasus tersebut secepatnya. Sebab ditakutkan bisa menjadi persoalan besar jika Indonesia diketahui memiliki impunity hukum dalam penanganan kasus HAM berat. Amanat yang sangat besar tentu ada di Komnas HAM untuk menyelidiki ini. Jika bukti cukup, maka disampaikan ke Kejagung untuk penyidikan dan penuntutan lebih lanjut, kata dia. Ya, Sobat RH sekalian, ya, yang disampaikan Hamdan Zulfa ini adalah sesuatu yang sifatnya memang normatif. Kalau orang belajar hukum, terutama belajar tentang hak asasi manusia, ya, maka begitulah yang terjadi. Kalau mekanisme di dalam negeri suatu negara itu justru menyebabkan impunity, yaitu orang-orang yang melanggar tapi tidak dihukum, ya, mereka adalah go unpunished, maka sesungguhnya mereka bisa diadili oleh dunia internasional. Bahkan negara lain pun bisa mengadilinya. Mereka bisa dicap sebagai pelanggar HAM. Dan kalau kita bicara tentang pelanggaran HAM, kadang-kadang ada yang namanya rantai komando, ya. Jadi command change itu ada. Karena itulah misalnya dulu kita tahu dalam kasus Timur Timur misalnya, beberapa petinggi kita diadili di luar negeri, ya, secara in absentia. Ada juga yang sudah dihukum, dan kalau seandainya mereka ke luar negeri, mereka ke tempat di mana mereka sudah dinyatakan bersalah dan divonis, itu bisa langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, Sobat daerah sekalian, ini nothing to do dengan nasionalisme. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang nasionalisme, tentu yang kita bela itu adalah
sesuatu yang benar. Misalnya negara ini ingin melindungi segenap bangsa. Nah, itu yang harus kita bela. Tapi kalau negara ini tidak melindungi segenap bangsa, justru ada impunity, ada kejahatan yang tidak dihukum, apalagi itu kejahatan berat, kejahatan HAM, yaitu crime against humanity, maka sesungguhnya bukan itu nasionalisme yang ingin digariskan oleh the founding parents kita, bapak dan ibu pendiri bangsa kita. Jadi yang ingin digarisbawahi adalah negara yang betul-betul melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, termasuk siapapun dia, termasuk 6 laskar FPI. Jadi karena itu harus kita himbau agar masalah ini diselesaikan di dalam negeri melalui mekanisme dalam negeri. Kalau kita lihat tadi reading dari pernyataan Hamdan Zulfa, tentu saja yang dia dorong adalah pihak yang jauh lebih independen dalam kasus ini karena tidak terlibat, yaitu Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, masalahnya adalah investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM ini adalah apakah pro justisia atau tidak. Karena menurut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 ya, saya pernah menyebutnya Undang-Undang 6, tapi 26 tahun 2000 itu mengatakan bahwa Komnas HAM bertindak sebagai penyelidik, melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, baik dilakukan oleh Komnas HAM sendiri maupun tim Komnas HAM beserta investigator, penyelidik independen yang direkrut. Makanya orang mengatakan bentuk tim independen dan lain sebagainya. Kalau ditemukan bukti yang cukup ya bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, entah itu genocide atau crime against humanity, maka disampaikan kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung itu akan bertindak sebagai penuntut, penyidik dan penuntut. Nah, masalahnya adalah tentu Jaksa Agung tidak bisa mengerjakannya sendiri. Dalam Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut, Jaksa Agung bisa merekrut jaksa independen. Tentu jaksa independen adalah jaksa yang tidak terlibat di dalam karut-marut soal ini. Apalagi misalnya kalau ini menyangkut tembok-tembok kekuasaan di mana Jaksa Agung adalah bagian dari kekuasaan itu sendiri. Jadi bisa merekrut jaksa independen dan pengadilan HAM digelar. Nah, sobat era sekalian, mudah-mudahan mekanisme dalam negeri ini bisa membuat terang persoalan. Karena hingga saat ini misalnya kita tidak pernah tahu siapa tim yang saat itu di lapangan, siapa tim yang melakukan eksekusi, siapa tim yang katakanlah diklaim diserang oleh FPI atau tembak-menembak dengan FPI. Masih gelap semuanya. Ketika misalnya terjadi rekonstruksi, satu hal yang jelas, tidak ada terduganya, tidak ada katakanlah tersangkanya, tidak ada korbannya juga. Jadi banyak yang mengkritik rekonstruksi yang dilakukan, tetapi mudah-mudahan sekali lagi Komnas HAM membuat terang persoalan ini dan Komnas HAM mampu memeriksa petugas-petugas di lapangan pada Senin dini hari itu. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan ini hanya accident saja, tidak melibatkan struktur kekuasaan yang pastinya akan membuat masalah ini makin rumit. Dan mudah-mudahan tidak menjadi hal yang berlarut-larut. Presiden Jokowi sebenarnya kuncinya yang harus take over. Kalau presiden memang in control. Tapi kalau memang tidak bisa in control, memang permasalahan itu akan menjadi sangat-sangat rumit. Komnas HAM, marilah kita dukung sama-sama untuk mengungkapkan kasus ini. Dan kalau memang terjadi pelanggaran hak asasi manusia, kita dorong juga pengadilan HAM, kita dorong Jaksa Agung untuk merekrut jaksa independen untuk melakukan penyidikan dan penuntutan kasus ini. Yang penting adalah yang salah tidak boleh dibenarkan dan yang benar tidak boleh disalahkan. Kita tidak boleh mencari pembenaran, yang harus kita cari adalah kebenaran. Mudah-mudahan kebenaran itu tidak diselimuti oleh kabut, tidak diproteksi oleh kekuatan-kekuatan sehingga dia sulit untuk diungkap. Sobat daerah sekalian, itu saja ya, bahwa kalau pendapat Hamdan Zulfa ini diletakkan pada nasionalisme bukan berarti dia tidak nasionalis, tetapi yang disampaikan adalah sebuah ilmu pengetahuan, sebuah informasi, dan kalau orang belajar tentang hak asasi manusia memahami itu semua. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.